Mbak Ria, mohon maaf ya sekali lagi ya. Teman-teman Gak semuanya apa-apa, mohon gak maaf apa-apa. juga. Kita terputus lagi nih teman-teman. Oke, Lagi kalau hujan ya Mas di sana? sekarang suara saya aman ya Mbak ya? Kedengeran? Ya, suara saya jelas Mbak Ria. Jelas-jelas. Baik. Baik ya, ini mungkinkah karena faktor cuaca juga karena lagi Hujan. nggak mendukung nih cuaca di Bengkulu Mbak ya. Tapi nggak mengapa, kita coba lanjut lagi nih teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak mempengaruhi keseruan live kita nih siang hari ini. Benar-benar. Oke, Mbak Ria, tadi kita sampai di ini ya, kalau ada orang yang hybrid gitu ya, antara mau investing ataupun trading. Benar. Ya, halo Mbak Ria. Ya, Ya, lanjut, oke, lanjut. lancar ya suaranya ya. Ya. Baik. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih, Mbak Ria. Kira-kira saham apa saja yang cocok untuk dikoleksi oleh si para trader dan para investor jangka panjang nih, Mbak. Nah, kalau dari Mbak Ria sendiri nih, saham seperti apa aja nih kayaknya yang bagus? Iya, kalau untuk kita mulai dari trader sendiri dulu ya Mas ya. Sebenarnya kalau untuk trader itu bisa kita cari mulai dari saham yang liquid. Eh, Liquid tuh dalam arti aktif ya Mas, aktif perdagangannya gitu kan. Jadi ya namanya trading itu kan biasanya memang jangka pendek. Kalau dia aktif ketika kita beli ada yang mau jual, ketika kita mau jual ada yang mau beli gitu. Jangan sampai kita trading sahamnya nggak aktif ketika kita mau keluar itu nggak bisa gitu. Nah, yang kedua Hmm. tentunya selain cari saham yang liquid, karena misalnya contohnya nih saham LQ45 gitu, Mas. Itu kan sahamnya liquid gitu. Tapi kan belum tentu yang kedua nih trennya gitu, belum tentu trennya naik semua gitu. Jadi kita cari saham yang memang liquid tapi trennya juga lagi naik gitu kan. Jadi karena memang eh, tujuannya tadi memang untuk memperoleh keuntungan, ya kita carinya yang uptrend gitu. Nah, selanjutnya balik lagi ke baik trading ataupun sebenarnya investor tuh disesuaikan dengan profil resiko gitu. Biasanya ketika kita mau daftar tuh kan ada beberapa pertanyaan ya. Ada formulir risk profile yang untuk kita tahu kita itu uh, risk taker atau moderat gitu atau konservatif gitu kan. Nah, itu juga untuk pemilihan sahamnya ditentukan dengan profil resiko. Biasanya memang kita merasa kita trader gitu, tapi kita tipenya misalnya profil resikonya moderat ke konservatif gitu kan. Nah, nggak semua saham kan cocok, misalnya kalau kita beli mining, untuk tipe seperti itu kan kurang cocok Mas gitu. Kalau misalnya kita tipenya yang trading tapi profil resiko moderat ke konservatif, mungkin untuk perbankan masih lebih baik dibanding sektor mining tadi gitu. Jadi kurang lebih untuk trading seperti itu Mas. Kita bisa sesuaikan dengan tadi cari saham yang liquid tentunya aktif, selanjutnya yang trend uptrend, dan yang terakhir disesuaikan dengan profil resiko. Nah, kalau untuk apa secara investasi nih untuk jangka panjang, saham-sahamnya yang pertama ya tentunya saham-saham yang secara fundamental baik ya gitu. Jadi biasanya kita itu untuk tadi kan sudah saya sampaikan di Mansek sendiri sebenarnya kita ada setiap hari kita kirimkan saham-saham berdasarkan valuasi gitu. Mungkin kalau misalnya Sobat Mapan atau Sana Bengkulu nggak tahu fungsinya valuasi itu apa sih gitu. Kita investasi jangka panjang tentunya kita pengen beli saham, kita tahu saham itu murah atau di bawah harga wajar gitu kan. Gitu. Nah, kita berdasarkan tadi jangan sampai kita pengen tahu nih saham ini sudah terlalu mahal atau over value atau sahamnya tuh masih under value. Jadi selain kita dapat dividen, paling nggak kita dapat keuntungan dari kita beli di bawah harga wajar, naik menuju ke harga wajar saham tersebut gitu. Nah, selanjutnya tadi karena ada keuntungan dividen, ya kita bisa cari saham-saham yang konsisten untuk kasih dividen gitu. Selain ada valuasi dari Mansek sendiri, sebenarnya kalau misalnya Sobat Mapan atau Sana Bengkulu, itu ibaratnya, Mbak, saya udah kerja, tapi saya pengen investasi, pengen cari perusahaan bagus, tapi nggak ada waktu kayaknya buat valuasi. Sebenarnya mudah sih. Bursa juga punya IDX indeks ya Mas. Ada IDX 30
sama ada IDX High Def 20 gitu. Jadi 20 saham yang suka kasih dividen, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa kurang lebih dari 700-an lebih yang listing di bursa, lihat aja dari indeks tadi gitu. Ada 20 sampai 30. Jadi nggak usah diperhatikan semua. Nah, dari situ dari indeks tersebut kurang lebih teman-teman bisa cari nih yang sesuai keuangan teman-teman itu yang mana sih gitu. Jangan karena kondisi keuangan kan beda-beda ya. Jangan sampai kita memaksakan membeli saham yang harus punya modal 10 juta gitu. Karena nggak mesti punya 10 juta harus beli saham tersebut gitu. Banyak saham yang fundamentalnya bagus tapi masih murah. Nah, kalau bisa seperti itu yang kita cari gitu, Mas. Dia secara fundamental bagus, namun harganya masih di bawah harga wajar. Gitu. Baik. Kurang lebih gitu, Mas. Baik, berarti ya. Jadi itu dia teman-teman. Jadi memang untuk tipe yang trader itu ya, ini sebaiknya memang pilih perusahaan-perusahaan yang istilahnya aktif diperdagangkan seperti itu di market. Karena yang dikejar oleh para trader adalah fluktuasi dari harga saham itu sendiri. Nah, yang mana kalau harga sahamnya itu stagnan, apalagi tidur gitu ya, ini nggak menarik buat para trader. Ya, karena trading itu simple banget teman-teman. Kita beli di harga rendah, jual di harga tinggi, simple banget, hanya seperti itu. Cuman masalahnya kan kapan naik, kapan turun gitu. Ini yang susah kita prediksi. Dan itu menggunakan ilmu teknikal salah satunya. Nah, jadi pilihlah saham-saham yang sangat aktif diperdagangkan, sangat liquid gitu ya. Dan ini teman-teman kalau di indeks di bursa itu sudah ada ya, sudah ada beberapa yang contoh ada LQ45, IDX 30 gitu ya. Kemudian kalau teman-teman mau cari yang saham-saham yang growth-nya tinggi, tadi saya ada sebut di awal, itu IDX G30 gitu ya. Ini saham-saham yang bisa teman-teman istilahnya gunakan gitu untuk melakukan trading tiap hari atau tiap minggu. Nah, itu pun durasi kita melakukan trading teman-teman tergantung lagi balik lagi ke kita gitu. Kalau teman-teman memang nggak punya waktu tiap hari untuk ngecek market ya mending jangan tiap hari gitu, sesuaikan aja dengan kemampuan dari waktu kita masing-masing gitu ya Mbak Lia ya. Nah, kalau untuk jangka panjang nih teman-teman ya, untuk jangka panjang pastikan fundamentalnya bagus. Nah ini dia, trading pun seperti itu ya, pastikan fundamentalnya bagus karena fundamental ini secara jangka panjang itu pasti menunjukkan keampuhannya seperti itu. Sejago-jagonya kita teknikal teman-teman, ujung-ujungnya saham itu biasanya ngikutin fundamentalnya secara jangka panjang ya teman-teman ya. Jadi misal banyak yang nanya ke kami nih, Min, kok harga sahamnya ini turun banget, harga sahamnya ini naik banget gitu. Nah itu mungkin bisa jadi gara-gara momentum. Entah itu ada berita kah, atau ada isu-isu apa gitu kan, nah tiba-tiba melesat naik banget, atau terjun bebas banget gitu. Tapi secara jangka panjang itu pasti akan mengikuti fundamental dari perusahaan itu secara jangka panjang. Jadi teman-teman jangan salah gitu ya. Nah ini juga yang harus digarisbawahi, saham yang bagus dalam artian fundamentalnya bagus, ya keuangannya bagus, belum tentu menguntungkan. Wah ini kayaknya ambigu banget ya perkataan saya ya Mbak Ria ya. Perusahaan yang bagus belum tentu menguntungkan. Contoh nih teman-teman, contoh gitu ya. Teman-teman beli saham yang bagus di harga yang terlalu tinggi. Misalnya masuk di harga 10.000 gitu ya. Padahal secara valuasi sahamnya itu harganya cuma 6.000 misalnya. Jadi teman-teman beli sahamnya tuh kemahalan. Sebenarnya harga normalnya itu 6.000, kita beli di 10.000. Jadi walaupun sahamnya itu bagus, emitennya bagus, tapi kalau kita salah masuk di harga tertentu, ya kita nggak bakalan untung gitu. Jadi ini pastikan juga ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah dapat saham yang bagus, pastikan masuknya juga di momentum yang bagus. Nah bagus itu, misal kita udah dapat nih perusahaan, oh labanya bagus ya, ROE-nya bagus ya, EPS-nya bagus ya, dividen yield-nya bagus gitu. Nah pastikan juga valuasinya sudah wajar. Nah valuasi ini bisa teman-teman lihat di book value, PBV atau PER misalnya. Yang paling simpel kan dua itu ya Mbak Ria ya. Itu teman-teman bisa cek di situ. Kalau misalnya PBV-nya terlalu tinggi dibandingkan dengan kinerja perusahaannya, ya ini juga nggak bagus juga. Nah ini kata Warren Buffett saya kutip gitu ya.
mending kata Warren Buffett, mending kita beli saham katanya di apa di harga yang wajar dengan valuasi yang fantastis dibanding beli saham yang harganya fantastis tapi valuasinya wajar biasa-biasa aja Benar, gitu. Jadi benar, teman-teman, benar. yang paling bagus sebenarnya untuk investing long term jangka panjang, belilah saham yang sahamnya itu bagus jangka panjang dan kita belinya tuh wajar di harga yang nggak Ya, terlalu tinggi. Sehingga juga nanti secara jangka panjang profitnya bisa bisa maksimal. Nah, itu dia ya. Jadi maksimal. kalau besok-besok teman-teman beli saham yang bagus, terus rugi terus, misalnya rugi bertahun-tahun gitu. Terus update di status media sosial misalnya, wah ini kok gimana sih misalnya misalnya Mbak Ria gitu ya, wah ini kan rekomendasi dari Mansek nih, rekomendasi rekomendasi dari Moskow katanya nih perusahaan bagus tapi kok saya rugi terus. Nah, bisa jadi rekomendasinya sudah benar tapi teman-teman yang salah momentum gitu ya. Momentum, benar. Salah masuk atau salah jual gitu. Momentumnya perlu diperhatikan ya Mbak Ria ya. Benar-benar, Mas. Oke, ini teman-teman, sekali lagi saya mau ulangin lagi nih, ada door prize atau giveaway pulsa ya masing-masing 25.000 untuk 2 orang yang jawabannya paling bagus ya yang akan saya bacakan nanti, yaitu investasi versus trading. Bagusan mana dan alasannya apa? Nanti teman-teman silahkan komen ya di kolom komentar. Kami akan pick Jangan lupa dua yang alasannya. yes, alasannya juga nih teman-teman ya. Jadi Tadi pasti banyak yang antara trading. jawab, banyak yang jawab hanya trading, investing gitu, tapi nggak nyebutin alasannya. Iya, sama alasannya juga ya teman-teman ya. Nah, di sini kita nggak mencari mencari yang mana sebenarnya yang mana lebih kita Benar, unggulkan, nggak ada ya. Ujung-ujungnya sih ya balik lagi ke diri masing-masing ya Mbak Ria ya. Tapi ya benar-benar. kadang ada orang yang cocok trading, ya rekomendasinya jangan investasi jangka panjang karena ya Iya. bakalan makan hati ya Mbak Ria ya. Yang penting gini Iya, sih, Mas, kalau kalau menurut saya, baik trading ataupun investing tuh yang penting konsisten ya, sama disiplin. Ibaratnya kayak gitu. Kalau dari awal memang kita mau trading, ya udah kita trading, kalau dari awal mau investasi, ya udah investasi. Kalau, tadi saran saya kalau mau keduanya dijalankan, itu ya balik lagi, dilihat, ke waktu yang Bapak Ibu punya, kondisi keuangan dan sebagainya. Itu disesuaikan masing-masing aja gitu. Dan yang tadi jangan sampai niatnya trading, Mas. Saya trading nih gitu, terus ternyata salah beli saham, rugi, nggak bisa cut loss jadi investor. Nah, itu yang mayoritas saat ini terjadi gitu. Trader berubah di tengah jalan berubah jadi investor karena salah memilih saham gitu. oke. Jadi makanya Ini ya harus perlu konsistensi tadi dengan tujuan kita investasi itu seperti apa. Nah, kalau memang mungkin sedikit tips ya Mas dari saya, kalau misalnya mau investasi ya tadi dicari perusahaan yang fundamentalnya masih bagus tapi masih murah juga. Tadi Mas Bayu bilang ada book value, misalnya harga wajar. Jadi ibaratnya gini teman-teman, book value itu ya kalau nih perusahaan bangkrut, saham kita tuh dihargain di harga book value si perusahaan ini. Kita beli 10.000, harga dia 6.000, kita rugi dong gitu. Nah, itu simpelnya lah penjelasannya seperti itu. Jadi karena tadi tujuannya kan kita jangka panjang dan kita juga nggak tahu nih perusahaan ini misalnya 5 tahun, 10 tahun ke depan seperti apa. Kita kan hanya bisa memprediksi, tapi kita tidak bisa memastikan gitu keberlangsungan si perusahaan ini. Makanya tadi ada baiknya memang membeli saham yang masih under value gitu. Nah, selanjutnya kalau untuk trading sendiri, tipsnya sebenarnya Sobat Mapan sama Sana Bengkulu, jangan lupa bikin trading plan. Jadi di situ bisa bikin sendiri pakai Excel, ditentukan target price-nya harga berapa, stop loss harga berapa, dan jangan sampai ikut-ikutan. Karena profil resiko orang beda-beda ya. Kalau saya udah menentukan misalnya 2% cut loss, ya udah gitu. Jangan kebanyakan trader ini nggak disiplin Mas dengan trading plan-nya. Jadi harapan ini turun nanti mau naik gitu, nanti mau lagi diangkat, nanti mau ini. Nah, harapan-harapan seperti itu yang harus dimusnahkan terlebih dahulu sebelum kita jadi trader. Jadi ketika udah kita menentukan trading plan,
udah target price misalnya saya beli 850, 1000 target price saya jual. Kalau udah 1000 nggak apa-apa jual. Kalau saya lebih baik untung 5% daripada saya greedy serakah, besoknya naik lagi tuh saya pusing ya atau gitu jangan dijual segala macam, tapi nggak, balik lagi trading plan saya target price-nya di 1000. Kalau misalnya ternyata memang lebih dari 1000 ya udah rezeki saya cuma sampai 1000 gitu. Nah kalau khawatirnya biasanya kebanyakan kalau udah mulai serakah, mulai greedy, naik lagi 1200 gitu kan, terus ya ikut-ikutan terus tiba-tiba malah nantinya turun terus kita nggak bisa jual gitu. Nah, kalau misalnya memang profil resiko kita tadi, saya tadi misalnya 2%, ya udah kalau misalnya turun, stop loss dulu 2% gitu. Kan kita juga bisa nyoba kan. Maksudnya kita kalau memang dia turun lagi, kita bisa beli lagi di bawah harga lebih rendah dengan mungkin target price yang lebih baru gitu. Jadi jangan, ya tadi harus dihilangkan juga yang harapan takutnya jadinya PHP gitu ya, sama rasa serakah greedy-nya ini tadi. Itu sih Mas yang paling penting dan menurut saya tuh susah untuk seorang trader gitu. Oke. Nah, ya, baik. Nah itu dia ya teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai nih kan di MOS ini kan tiap hari katanya tadi Mbak Ria ada rekomendasi saham gitu. Jadi teman-teman perlu baca juga di situ target price-nya berapa gitu ya. Kalau untuk auto cut loss-nya berapa atau nanti taking profit-nya di level berapa gitu ya. Ini penting banget karena tadi saya ulangin lagi, saham yang bagus belum tentu menguntungkan karena tergantung kita masuknya di harga berapa gitu. Nah, tadi panduannya sih sekilas tadi Mbak Ria udah jelasin ada book value. Jadi gambarannya ya kalau misalnya nih saya punya air mineral gitu, harganya saya beli di toko 3.000, saya jual ke teman-teman 30.000 ya kemahalan. Artinya PBB-nya 10 kali gitu ya teman-teman ya. Itu gambaran sederhana. Nanti juga bisa cari pair-nya atau yang lain-lain juga teman-teman bisa bandingkan gitu. Nah, jadi bagi yang memilih untuk trading saham ya pastikan mempelajari analisa teknikal ya dan fundamental juga wajib teman-teman ya. Jadi walaupun kita nih teknikalis gitu ya, based on grafik history harga saham, tapi tetap perlu fundamental itu karena istilahnya untuk menghindari tadi kalau misalnya kita beli tiba-tiba sahamnya nggak bergerak lagi ya kata Mbak Ria tadi, sahamnya tidur atau kita di PHP ini kan bahaya banget nih teman-teman. Jadi mending kita di ghosting sama mantan daripada di ghosting sama saham kita sendiri. Bener nggak? Nah, kemudian teman-teman untuk yang jangka panjang ini wajib banget nguasain fundamental. Jadi tadi saya ulangin ya, pastikan perusahaannya sehat, utangnya sedikit ya, biarnya rendah. Kemudian juga profitabilitasnya juga bagus ya, labahnya kemudian omsetnya juga tumbuh positif ya. Kemudian valuasinya sendiri kita perlu perhatikan. Nah, untuk cari saham-saham yang valuasinya terbilang murah, rendah dan cukup bagus, itu teman-teman bisa cek di indeks V30. Jadi ada indeks baru yang dirilis oleh bursa adalah 30 perusahaan yang value 30 ya Mas. betul. Jadi 30 saham yang value stock lah seperti itu ya. Valuasinya belum terlalu tinggi, tapi cukup bagus dari segi kinerja keuangannya dan juga likuiditasnya cukup tinggi. Nah, itu dia ya teman-teman ya untuk membantu kita nanti lebih konsisten lagi memilih mau jadi trader kah atau investor jangka panjang ya Mbak Ria ya. Sama ini sih Mas, jangan males buat cari tahu. Tadi udah disampaikan kan, ada IDX value 30, ada IDX high dividend 20 gitu. Udah dikasih spoiler tapi males cari tahu tuh. Itu sahamnya apa aja gitu kan, masih ngandelin bisikan-bisikan dari luar sana ya gitu. Berarti dibalikin lagi ke teman-teman semua gitu. Jadi jangan sampai kita nggak aware sama uang kita sendiri. Walaupun 100.000 itu uang kita gitu untuk investasi. Jadi ya tentunya kita mau menghasilkan keuntungan. Jadi dari kita sendiri nggak boleh kita males dan hanya ikut-ikutan gitu. Kalau kita nggak cari tahu, jadi jangan sampai teman-teman karena melihat saham harga 50 gitu ya. Jadi saham itu harga murah belum tentu murah, harga mahal belum tentu mahal gitu. Makanya itu tadi perlu yang namanya valuasi gitu. Nah, kalau misalnya
tadi selain udah ada indeks, kalau misalnya di sini ada sobat mapan yang join, kan kita setiap hari kirim ada yang namanya investor digest. Nah di situ kita kirim tentang valuasi investasi, tapi biasanya memang banyakkan investor nanya, kenapa nih di investor digest valuasinya nggak semua saham ada gitu ya, memang nggak semua, tapi memang dipilih beberapa oleh analis kami. Oke, ini teman-teman sekalian ya. Jadi harus konsisten ya intinya. Jadi kalau memang tujuannya trading ya trading gitu. Kalau mau investasi ya direncanain dari awal. Jangan misalnya tujuannya trading karena sahamnya misalnya nggak naik-naik ya udah investasi gitu. Atau Itu tujuannya investasi kebanyakan gitu. Salah itu itu banyak ya Sarah. kayak gitu ya. Oke, jadi memang cut loss itu kayaknya berat banget gitu ya yang dilakukan oleh Ya, para trader. benar Mas. Baik, Jadi itu nah kenapa sebenarnya analis itu kasih target price dan cut loss Bapak Ibu. Jadi cut loss itu tujuannya apa gitu? Untuk menghindari kerugian yang lebih dalam gitu. Kalau saya pribadi lebih baik saya rugi 2% daripada saya harus nantinya rugi 20% gitu. Karena tadi kita nggak disiplin itu tadi gitu. Kalau memang beli saya target price 1.000, ketika 800 jual ya udah, kalau ke dia turun ya udah jual 800 gitu. Kalau misalnya nanti ternyata setelah kita jual 800 dia naik gitu, nggak jadi turun lebih lebih lanjut gitu, ya nggak apa-apa gitu, yang penting kita disiplin, nanti kita bisa coba lagi dengan target price dan stop loss yang lain gitu, atau kita bisa cari untung di saham yang lain untuk menutupi kerugian kita di saham A tadi misalnya gitu. oke, nah itu dia ya teman-teman ya, clear banget penjelasan dari Mbak Ria. Nah Mbak Ria karena waktu kita kayaknya udah sejam nih, apalagi ditahan tadi oleh jaringan yang sempat putus-putus ya. Kita coba masuk ke sesi tanya jawab teman-teman, silakan bagi ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ini ya bertanya di kolom komentar atau di kolom question. Silakan nih teman-teman. Oke, ini cut loss seperti dalam menghadapi hubungan juga. Waduh, ini beda nih. Oke, silahkan teman-teman. Nah, ini ada yang nanya nih, Muhammad Chandra Negara. Maaf, beda nabung saham dengan nabung ETF apa? Oke. Nah, mungkin Mbak Ria mau ini menjawab, Mbak. Ya, Bedanya saham dengan ETF. Nah, kalau nabung ya sama ya, sama-sama nabung tadi, beli sedikit demi sedikit lah, kurang lebih seperti itu, tapi konsisten. Cuman beda yang ditabungnya nih apa gitu. Yang satu saham, yang satu ETF. Kalau saham itu ya jelas bukti kepemilikan perusahaan, saya beli saham A berarti saya pemilik perusahaan A gitu. Nah kalau ETF ini sendiri buat Sobat Mapan dan Sana Bengkulu, jadi ETF ini sebenarnya reksadana. Reksadana. Nah, ini udah baru lagi nih, apalagi gitu ya. Jadi reksadana itu kan apa ya, wadah yang mengelola dana investor nih, dikelola oleh manajer investasi. Nah, dananya ini, yang dana kelolaan MI ini dibelikannya ke portofolio efek sama si manajer investasi, beli saham, beli obligasi, atau produk pasar uang, misalnya seperti itu. Nah, ETF sendiri reksadana, tapi diperdagangkannya di bursa layaknya saham, waktunya real time, sama persis kayak saham gitu. Ada bid offer dan segala macam. Ngikut jam perdagangannya pun jam perdagangannya bursa saham gitu, bukan reksadana gitu. Tapi dia masih reksadana. Cuman yang membedakan apa? Biasanya kalau ETF ini acuannya tuh indeks gitu. Nah, kalau kita beli saham, misalnya saya mau beli saham LQ45, di dalamnya misalnya ada Unilever, ada Telkom, ada Astra, ada BCA gitu kan. Minimal beli aja misalnya satu lot, dana yang saya keluarkan udah banyak banget gitu. Nah dengan beli ETF misalnya LQ45, dengan satu lot saya bisa dapat 45 saham yang masuk LQ45 tadi gitu. Jadi memang harganya lebih murah, dan balik lagi sih, kalau misalnya emang paling susah ya, jarang banget saham gitu yang bisa, kalau kita mau beli saham kan baiknya at least saham ini ngikutin pergerakan indeks gitu ya. Jangan sampai ya ISG-nya uptrend, kita beli sahamnya yang downtrend gitu. Paling nggak pergerakannya mirip dengan
IHSG gitu. Sekarang gampang banget kok di chart itu kita compare antara IHSG dengan saham yang mau kita beli chartnya gitu. Jangan sampai kebalikannya gitu. Nah, kalau ETF ini sendiri karena pergerakannya tadi mengikuti indeks, indeks naik ya ETF-nya juga harganya naik gitu. Nah, kalau kita beli saham, tadi saya misalnya punya saham Telkom, Unilever sama Astra. Terus saham Telkom naik, Unilever dan Astra turun gitu. Belum tentu ini kan tiga ini misalnya masuk LQ45, belum tentu portofolio saya juga hijau gitu. Tapi kalau beli ETF karena tadi isinya banyak sahamnya, jadi mungkin Telkomnya naik, yang dua ini turun, tapi yang lainnya juga naik. Nah, porto saya juga bisa hijau gitu. Jadi bedanya tuh di situ, di produk yang kita tabung tadi ya, istilahnya nabung. Satunya kita belinya saham, yang satunya beli ETF. Gitu, Mas. Mungkin untuk ETF sama saham kita nggak bahas lebih dalam ya, Mas ya. Karena udah jauh, masih ada di luar konteks investasi atau tradingnya. Oke, nah itu dia ya. Mudah-mudahan menjawab nih sobat sekalian. Nah, kita langsung aja nih ke sesi pembagian door prize nih, Mbak Ria. Oke, jadi dapat sharing knowledge-nya, dapat juga nih voucher pulsanya nih. Oke, mungkin saya boleh minta tolong nggak ke Mbak Ria? Mungkin Mbak Ria bisa pilihin satu gitu ya, komentar yang terbaik. Kemudian saya akan juga pilih satu nih, Mbak Ria. Sebentar, saya baca dulu. Oke, nah kita scrolling dulu nih teman-teman. Silakan sambil kita nunggu nih, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Oke, Ya, sambil oke, nah saya ini banyak baca, banget ya. mungkin saya mau info aja kalau misalnya ada sanak bengkul yang tertarik buka rekening di Mansek, bisa buka website kita most.co.id gitu. Sama kita juga sering banyak promo-promo, jadi jangan lupa untuk follow Instagram kita, media sosial kita, mandiri_sekuritas. Jadi nanti kita update di situ. Dan yang paling penting, karena kita sering banget dapat info tentang apa sih investasi atau yang menawarkan keuntungan mengatasnamakan Mandiri Sekuritas. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat tawaran bisa dilaporkan ke Mansek, diinfokan ke kita untuk supaya kita tindak lanjuti. Jadi wajib hati-hati ya gitu. Sama saya sedikit mau info Mas, karena banyak banget grup Telegram mengatasnamakan Mansek. Nah, itu jangan percaya, kita hanya punya satu grup Telegram dan itu sifatnya private. Jadi kalau teman-teman cari Telegram Mansek nggak akan muncul karena sifatnya private, hanya kita yang invite nasabah yang sudah bergabung gitu. Jadi karena banyak banget waktu itu sudah dapat 2 laporan, 4 yang membernya itu bisa 4.000 sampai 6.000 Mas. Gitu. Jadi sekalian mau ngingetin buat sobat mapan sama sanak Bengkulu, hati-hati atas penipuan yang mengatasnamakan Mandiri Sekuritas, apalagi dengan menjanjikan keuntungan gitu. Kita pasif tapi keuntungan aktif masuk itu menurut saya hal yang mustahil. Kalau udah ada kata-kata pasti, itu pasti bodong. Baik. Nah, kalau misalnya teman-teman nemuin nih akun seperti itu Mbak Ria, ini bisa dilaporin nggak? Atau bisa Bisa report ke mana Mbak? bisa kirim ke medsos kita, misalnya ke DM, itu juga bisa kirim karena kita tuh sebenarnya udah banyak banget Mas nge-report apa sih Instagram bodong yang Mandiri Sekuritas 1 dan sebagainya gitu. Kadang mereka bikin seolah-olah ada centang biru gitu, padahal tuh kayak mungkin emoji atau apa gitu ya, dimirip-miripin lah gitu. Nah, jadi hati-hati, kita hanya punya Instagram satu ini, Mandiri_Sekuritas gitu. Yang official ada centang birunya. Karena khawatirnya kalau misalnya tidak dia investasi bodong kan nggak diawasi OJK ya Mas ya. Jadi ketika kita lapor ke OJK, itu OJK juga susah trackingnya gitu. Tapi kalau misalnya kita investasi di lembaga yang diawasi oleh OJK, itu kita lebih aman. Dan kalau teman-teman juga investasi nggak di pasar modal kan nggak dijamin juga oleh Indonesia SIPF ya Mas ya. Gitu. Benar banget nih teman-teman, nggak dijamin ya sama SIPF ya, sama OJK juga Iya, nggak di.
Amin ya. Iya, Oke, nah bener. ini saya udah dapat nih satu nih Mbak Mbak Ria gitu ya. Oke, ini tadi bentar. Ini dari Andi underscore WB98. Investing versus trading. Tentu hal utama kembalikan pada kapasitas sendiri katanya nih. Nah, eh, oke. Nah ini lanjut lagi kata Andi tadi. Oke, mohon maaf nih. Ini hilang lagi. Iya. Oke. Nah, karena dia cocoknya konsisten di investasi saham ya, karena lebih bisa menikmati nih katanya. Waktunya juga lebih lebih apa lebih plong lah ya seperti itu. Baik. Nah ini selamat nih buat akun Andi tadi ya, yang saya bacakan username-nya, mohon maaf. eh Oke, Andi underscore WB98. Silakan nanti di Japri IDX underscore Bungkulu ya. Jadi setelah live ini langsung Japri aja nomor handphone dan nama lengkapnya. Oke, selamat ya. Nah, yang Mungkin kedua silakan mungkin Mas, boleh dari Mbak. mungkin mungkin Mas Bayu bisa bantu. Oke. Nah, satu lagi nih. Oke. Satu lagi nih banyak banget ya. Iya, banyak banget. Nah, kalau tadi kan yang pilih pilih investasi nih. Kalau ini mungkin yang pilih trading nih dari Yuda underscore Yano. Sorry, Yuda.yano ya. Kalau saya pilih trading katanya. Dengan trading Anda bisa profit dengan konsisten. Apalagi nih tadi. Oke, mohon maaf. Bisa profit dengan konsisten di saham jen, jenis ini hanya dengan mengandalkan pola-pola candlestick sederhana katanya. Oke, ini kayaknya teknikalis banget ya orangnya ya. Jadi biar biar fair ya. Tadi saya pilih yang milih investasi jangka panjang. Nah ini saya pilih yang lebih milih trading. Jadi dua-duanya dapat. Oke, selamat ya buat Yuda.yano. Nanti langsung japri aja di IDEX underscore Bungkulu ya. Langsung segera. Kalau tidak nanti hangus ya. Kalau nunggu sampai besok. Mungkin itu ya. Selamat Ya, sekali lagi Mas, buat teman-teman semuanya. saya mungkin mau jawab ada pertanyaan tentang MOS ya, Mas ya. Syarat buka rekening efek, mungkin dia baru gabung. Tadi di awal sebenarnya udah kita bahas, kalau di MOS sendiri kita bisa buka rekening tuh online sama offline. Untuk online sendiri itu syaratnya KTP, nanti harus swafoto sama KTP. Selanjutnya ada NPWP sama informasi rekening Bank Mandiri. Jadi kalau misalnya sana Bengkulu belum punya rekening Bank Mandiri, sekarang juga bisa buka rekening Bank Mandiri juga kan online, 30 menit sudah jadi gitu. Nah, kalau misalnya nggak punya rekening Bank Mandiri, itu bisa buka rekeningnya offline, misalnya seperti itu. Terus kalau ada yang nanya, saya sudah gabung di MOS tapi belum join ke grup atau misalnya Telegram, bisa Bapak Ibu teman-teman email ke mandiri underscore care underscore center at mandirisek.co.id. Nanti diinfokan aja di situ kalau teman-teman mau join ke telegramnya Mansek gitu. Jadi hubungin Oke. email ke care center. Itu aja sih Mas. Baik. Oke, Pertanyaannya kurang lebih semoga gitu ya. nggak ada yang kelewat ya. Udah dijawab. Baik. Kalau depositnya berapa nih Mbak minimal nih Mbak? Sebenarnya kalau untuk minimal deposit kita kita tuh beda-beda ya Mas ya. Kalau misalnya untuk online Beda-beda ya. itu biasanya ya kalau kita karena ada online sama full service kan. Jadi kalau misalnya online itu minimal biasanya 10 juta, kalau misalnya full service itu minimal 20 juta gitu. Tapi balik lagi disesuaikan dengan apa tujuan investasi sama kebutuhan investasi Bapak Ibu gitu. Kalau untuk reksadana sendiri kita bisa mulai dari 100.000 rupiah. Oke, teman-teman. Jadi beda-beda ya. Nanti silakan disesuaikan dengan tujuan kita masing-masing. Yang Sama jelas kebutuhan saat ini investasinya tadi. benar banget. Yang jelas saat ini teman-teman harga saham itu sudah bisa kita beli hanya dengan modal 1 rupiah loh. Ya harga saham paling murah itu 1 rupiah dan minimal belinya 1 lot atau 100 lembar.
Jadi teman-teman tidak ada kata istilahnya saya nggak punya duit untuk investasi karena modal goceng pun kita udah bisa sebenarnya atau modal 100.000 pun bisa gitu ya. Nah, tergantung Ya, nanti teman-teman kira-kira tujuannya untuk apa ya. Kalau pengen untungnya banyak ya harus juga dong modalnya banyak gitu ya, nggak mungkin dong modal benar-benar. dikit untuk banyak. Kalau seperti itu kan ya bisa jadi investasi bodong ya. Nah itu Ya, dia sama mungkin yang tadi bisa sih kita Mas, sharing. Hmm? sesuai yang tadi saya bilang tuh maksudnya sesuai kebutuhannya. Jadi misalnya mau beli sahamnya BCA gitu ya, harganya 20.000, 30.000, tapi kita depositnya 100.000 kan ya nggak cukup gitu. Makanya tadi disesuaikan dengan kebutuhan investasi dari masing-masing Bapak Ibu. Oke, disesuaikan ya teman-teman ya. Tiap saham harganya beda-beda. Yang mahal belum Bet- tentu mahal, yang murah belum tentu murahan. Balik lagi kita harus lihat laporan keuangannya, jangan malas-malas teman-teman ya. Dikit-dikit kita harus buka aplikasinya sekuritas termasuk MOS ini ya. Nanti di situ kan informasi perusahaannya ada, baik itu dari valuasinya ataupun dari kinerja laporan keuangannya ada. Nah, cukup simpel. Teman-teman nggak perlu PhD di bidang accounting atau ekonomi ya, semuanya bisa baca kok ya. Benar-benar. Orang umum aja ya. Di Bengkulu ini Mbak Ria ada anak SMA yang baru punya KTP itu sudah punya akun saham dan dia trading tiap minggu dan itu dia bukan backgroundnya ekonomi teman-teman. Nah, itu bisa ya. Jadi cukup dibaca aja dan di aplikasi sekuritas saya rasa semuanya ada gitu ya, dan termasuk di MOS ini teman-teman bisa buka. Tinggal baca aja kira-kira labanya berapa, omsetnya berapa, itu bisa kita ambil dan totally free ya Mbak Ria ya. Ya, Download atau install benar-benar. MOS ini free ya. Free, free. Apalagi kondisi Oke. kayak gini kan ya Mas, ibaratnya mall juga masih dibatasi. Mungkin yang dulu suka nongkrong di mall, terus suka nonton bioskop, kan sekarang udah nggak bisa gitu. Jadi uangnya daripada belanjakan terus nih, mungkin tiap hari yang nunggu paket-paket di rumah. Nah, coba dialihkan mulai ke misalnya investasi saham gitu. Dari uang-uang yang kecil teman-teman punya dikumpulin, terus coba nanti kan namanya belajar ya. Jadi saya juga nggak menyarankan kalau misalnya Bapak Ibu masih belajar 100 juta langsung dibeliin satu saham gitu. Nah, namanya kita belajar itu nggak apa-apa, pelan-pelan tambah tambah tambah. Jadi yang lebih baik itu kan kita nambah modal yang kita punya gitu secara konsisten. Bener banget nih. Oke. Nah, itu dia ya, karena kayaknya nih kita udah 1 jaman lebih nih Mbak Ria ya, Udah nggak lebih berasa nih. banget waktunya. Dan sekali lagi ya, terima kasih buat Mbak Ria karena sudah menyempatkan Sama waktunya Mas. untuk sharing bersama kami di sini. Dan mohon maaf ya, tadi sempat keputus 2 kali nih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan next live IG lebih aman, lebih lancar, dan tentu saja bisa buat kita lebih produktif. Sekian dari Siap. kami ya. Sekali lagi terima kasih buat MOS ya, buat Mandiri Sekuritas, buat Mbak Ria. Sama-sama. See you next time. Nanti kita coba invite lagi ya Mbak Ria ya buat live Instagram Siap, ya. siap, siap. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang semua.